Ada yang menanyakan apakah vaginismus ini bisa sembuh dengan sendirinya. Jawabnya adalah bisa iya, bisa tidak, tergantung kondisi dan situasinya. Ada yang vaginismusnya masih ringan, ada juga yang vaginismusnya sudah berat. Ada yang rasa takutnya sangat tinggi, ada yang takutnya rendah. Ada yang sudah tidak ada rasa takut, tetapi ketika dimasukkan mentok. Ya, jadi tergantung bagaimana kondisinya dan seperti apa si pasien tersebut. Banyak yang selama ini menunda untuk melakukan terapi. Banyak yang selama ini pengen sembuh dengan sendirinya. Banyak yang masih tidak tahu atau bahkan malu untuk mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengalami vaginismus. Nah, vaginismus ini adalah salah satu penyakit yang gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Karena terkadang dia bisa cepat sembuh, tapi terkadang juga menjadi sangat sulit untuk sembuh, tergantung kondisinya. Apakah si pasien ini berusaha untuk mencari tahu, atau bahkan si pasien ini sendiri tidak tahu kalau dirinya mengalami vaginismus. Nah, dengan era teknologi seperti sekarang ini tentu banyak ya yang mudah mencari informasi mengenai vaginismus, tapi bahkan pengetahuan dan cara yang dimiliki pun tidak serta-merta bisa menyelesaikan vaginismus ini, karena banyak yang sudah berlatih sendiri, sudah beli alat dilator sendiri, ingin mencoba, ingin melakukan dilatasi sendiri, tapi ternyata banyak sekali yang gagal, karena rata-rata vaginismus itu adalah terjadi karena mindset. Jadi mindset atau pikiran yang ketakutan, karena mungkin dari cerita teman, cerita orang tua, cerita orang yang pernah melakukan penetrasi, kemudian diceritakan bahwa penetrasi itu sakit, berdarah, kemudian robek dan lain sebagainya, tertanam di alam bawah sadar. Nah, jika rasa trauma atau rasa takut itu tidak dibereskan dulu, maka membeli alat dilator, melakukan dilatasi mandiri itu juga belum tentu bisa membantu. Jadi yang pertama kali harus dibereskan adalah pikirannya dulu, mindsetnya dulu, rasa trauma yang tertanam di alam bawah sadar. Jadi kalau Anda saat ini mengalami vaginismus karena rasa takut yang tinggi, maka yang harus dibereskan adalah pikirannya dulu. Jadi bukan membeli alat dilator, melakukan dilatasi mandiri, bukan, tetapi pikirannya dulu. Bagaimana caranya? Kami menggunakan metode hipnoterapi untuk membongkar, menghilangkan, menetralisir rasa takut itu. Jadi alam bawah sadarnya dulu kami benahi, rasa takutnya kita hilangkan. Setelah rasa takut itu hilang, baru dilakukan dilatasi. Setelah pikirannya tenang, rasa takutnya hilang, baru bisa dilakukan dilatasi. Nah, kemudian apakah serta-merta bisa dilakukan dilatasi secara mandiri? Belum tentu. Kita harus periksa dulu apakah ada semacam kelainan atau struktur yang menghalangi penetrasi. Karena banyak sekali ternyata yang ketika mencoba melakukan dilatasi mandiri ternyata menabrak tembok, menabrak sesuatu yang akhirnya ketika dipaksakan menjadi sakit. Nah, itu harus kita periksa dulu apakah memang hal itu terjadi atau tidak. Nah, di klinik Hypnomedica kami mengatasi dua-duanya. Satu mindsetnya, yang kedua adalah secara fisiologis di area V kita benahi dulu. Perlu sekali Anda yang saat ini menderita vaginismus itu konsultasi. Jangan dipendam sendiri, jangan browsing-browsing sendiri, cari-cari solusi sendiri. Sulit. Kenapa? Karena kami sudah berpengalaman menangani hal yang seperti itu. Orang yang datang ke kami itu biasanya sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang di atas 10 tahun. Kenapa mereka datangnya sampai lama seperti itu? Karena mereka mencoba sendiri, browsing-browsing sendiri, cari sana sini di grup sana sini, tapi tidak membuahkan hasil. Jadi ada cara yang cepat, instan, mudah dan murah di klinik Hypnomedica ini, manfaatkan. Jadi Anda yang saat ini mengalami vaginismus segera untuk daftar konsultasi, kemudian kami akan tangani dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah banyak yang tertolong dengan metode hipnodilatasi ini. Jadi Anda yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun segera konsultasikan, karena kalau tidak dikonsultasikan, Anda tidak tahu sebenarnya Anda mengalami apa. Apakah cuma hanya rasa takut atau memang di MIS-V-nya ada masalah. Nah, jika itu tidak Anda konsultasikan, maka Anda tidak akan tahu. Anda tidak akan
bisa segera mendapatkan solusi. Jadi jangan ditunda. Ketika Anda sudah mengalami vaginismus ini, segera konsultasikan, segera cari solusinya. Jangan Anda berharap untuk bisa hilang dengan sendirinya. Jangan Anda berharap nanti lama-lama akan berani. Sulit sekali. Kenapa? Semakin lama vaginismus ini tidak diatasi, dia semakin tertanam, semakin kuat, semakin membuat trauma Anda semakin meninggi dan akhirnya semakin lama Anda tidak semakin berani, tapi malah justru semakin takut. Jadi segera konsultasikan di Klinik Hypnomedica, kami siap membantu Anda. Salam sehat untuk kita semua.